Wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabar Bapak Ibu semuanya, sahabat honorer ya? Saya pada kesempatan kali ini hadir untuk menyapa teman-teman honorer, sahabat honorer ya, yang tentunya sedang berharap ya agar menjelang November 2023 ini tentunya ada kepastian ya untuk bisa diangkat ya menjadi ASN P3K ya. Nah, untuk itu sambil kita menyiapkan menunggu keputusan dari pemerintah ya, dalam hal ini Kemenpan RB maupun BKN, tentu saja kita mesti terus mempersiapkan diri ya untuk mengikuti seleksi. Nah, persiapan yang harus kita siapkan adalah pertama materi ya, materi seleksi kompetensi ya, kompetensi dasar CPNS dan PPK 2023. Apa saja yang diujikan, baca di sini ya untuk mempersiapkan. Nah, baik Bapak Ibu sahabat honorer, untuk mempersiapkan diri ikuti seleksi ini maka kita harus belajar ya mengenai materinya. Di video ini ya, di video ini saya hadir untuk menyampaikan mengenai sekelumit ya tentang materi seleksi kompetensi dasar baik CPNS maupun P3K 2023. Nah, apa saja silakan ikuti ya video ini sampai selesai, jangan di skip agar Bapak Ibu sahabat honorer bisa mendapatkan gambaran yang utuh ya, sehingga bisa menunjang untuk kelancaran di dalam Bapak Ibu sahabat honorer mengikuti seleksinya. Semoga ini bermanfaat dan akan bisa menunjang untuk kesuksesan Bapak Ibu dan sahabat honorer semua. Baik, mari kita simak ya apa saja ya yang akan diujikan materinya. Nah, untuk itu ikuti video ini sampai selesai. Jangan lupa yang baru menemukan channel Praitno Berbagi, channel up to date Mas Guru ya, silakan dukung selalu dengan cara subscribe, like, isi komentarnya, dan share video ini ke grup-grup WA rekan-rekan sahabat honorer semuanya ya. Dari Klik Pendidikan, seleksi penerimaan CPNS dan PPPK atau P3K tahun 2023 sudah diagendakan dan diperkirakan akan diumumkan pada bulan September 2023 ini ya. Sebagai tahap awal, CPNS akan melalui seleksi administrasi. Jika dinyatakan lulus, maka akan dilanjutkan ke tahap seleksi kompetensi dasar atau SKD. Untuk mencapai nilai yang bagus, sesuai dengan nilai ambang batas kelulusan, peserta seleksi CPNS dan P3K perlu mengetahui materi apa saja yang akan diujikan dalam SKD nanti. Sehingga dalam mengerjakan soal SKD pada waktu ujian tidak akan mengalami kesulitan untuk menjawab semua pertanyaan. Baik, mari kita teruskan. Sehingga dalam mengerjakan ya soal itu pada waktu ujian tidak akan mengalami kesulitan untuk menjawab semua pertanyaan. Keseluruhan proses penyusunan soal mulai dari penyusunan kisi-kisi hingga telah bahasa telah menggunakan sistem pengamanan teknologi yang ketat. Sebanyak 173 penulis dari 35 universitas dan lembaga
ikut menyusun naskah soal tersebut. Dalam SKD nanti ada 3 materi yang akan diujikan ya. Apa saja materinya? Nah, Bapak Ibu sahabat honorer ya, tentu sudah tadi sekelumit udah tahu ya bahwa ini penyusunan soal itu melibatkan ratusan penulis dari 35 universitas ya. Nah, dalam SKD nanti ada 3 materi yang akan diujikan. Nah, materi apa saja? Ada 3 materi yang akan diujikan. 1. Tes wawancara kebangsaan terdiri dari 30 soal dengan nilai ambang batas minimal 65 dan nilai maksimal 150. Nah, ini tes wawasan kebangsaan ini Bapak Ibu sahabat honorer ya. Tentunya harus dipelajari misalnya mengenai Undang-Undang Dasar, Pancasila ya, sistem pemerintahan dan pasal-pasal ya di dalam Undang-Undang Dasar juga, serta bagaimana pengamalan Pancasila ya. Nah, ini ambang batasnya minimal 65 dan nilai maksimalnya adalah 150. Bila Bapak Ibu sahabat honorer ya, tentu saja kita harus mencari yang maksimal mungkin ya. Untuk itu mempersiapkan diri materinya. Contoh soal yang ditanyakan seputar pengamalan Pancasila, NKRI, Undang-Undang Dasar 1945 dan Bhinneka Tunggal Ika. Nah, ini ya. Jadi tes wawancara kebangsaan ini ya, yang terdiri dari 30 soal ini, yang ambang batas minimal 65 dan maksimal 150 poin ya. Nah, soalnya ini berkaitan dengan apa? Pengamalan Pancasila, dengan NKRI, dengan UUD 1945 dan Bhinneka Tunggal Ika. Yang kedua, tes inteligensi umum terdiri dari 35 soal dengan nilai ambang batas minimal 80 dan nilai maksimal 175. Nah, ini Bapak Ibu sahabat honorer ya. Tentu saja ini tes inteligensi ini harus juga diperhatikan ya, karena ambang minimal ini 80. Nah, contoh soal yang ditanyakan terdiri dari, nah ini inteligensi umum ya, itu ada 35 soal. Apa saja ya soal yang ditanyakan? 1. Kemampuan verbal meliputi sinonim kata, antonim kata, analogi kata, dan pemahaman wacana. Nah, ini ya tentunya ini termasuk pelajaran waktu sekolah ya. Untuk antonim ya, lawan kata, analogi ya, ini hubungan ya, sinonim persamaan kata ya, persamaan arti, pemahaman wacana ya, misalnya ada wacana itu pemahamannya temanya apa atau intisarinya apa ya. Kemudian kemampuan numerik, tadi verbal ya, bahasa. Numerik yaitu meliputi aritmatika, deretan bilangan angka dan huruf, dan matematika cerita. Nah, ini soal cerita nih biasanya ya. Ini harus dilatih terus nih Bapak Ibu sahabat honorer ya. Kemudian kemampuan penalaran meliputi penalaran logis, silogisme, dan penalaran analitis ya. Analitis ya. Nah, kemampuan berikutnya ya dalam inteligensi umum ya, kemampuan spasial yaitu gambar, meliputi gabungan bentuk, deret gambar, irama gambar, perbedaan gambar, pencerminan dan rotasi gambar, bangun 3 dimensi, matrik gambar, serta analogi gambar. Nah, ini tentu saja ini sangat penting ya Bapak Ibu sahabat honorer ya, untuk bisa
menjawab ya soal-soal ini. Nah, ini tadi kemampuan spasial ya untuk gambar meliputi gabungan bentuk, deret gambar, irama gambar, perbedaan gambar, pencerminan dan rotasi gambar, bangun 3 dimensi, matrik gambar serta analogi gambar. Tes karakteristik pribadi. Nah, ini tes karakteristik pribadi terdiri dari 45 soal dengan nilai ambang batas minimal 165 dan nilai maksimal 225. Dalam SKD pasti ada perbedaan soal yang ditanyakan antara CPNS dan P3K. Mengingat P3K merupakan seleksi untuk tenaga honorer yang sudah memiliki pengalaman bekerja. Nah, ini ya. Demikian ya Bapak Ibu sahabat honorer, materi-materi yang harus dikuasai ya. Jadi ada 3 materi, yaitu tes wawasan kebangsaan ada 30 soal. Kemudian yang kedua tes inteligensia umum ada 35 soal. Dan ketiga adalah tes karakteristik pribadi terdiri dari 45 soal dengan nilai ambang batas minimal 165 dan maksimal 225 ya. Itulah 3 materi utama ya di dalam seleksi CPNS ya maupun P3K dengan seleksi kompetensi dasar ya. Ini harus yang mendasari ya, karena berikutnya tahap berikutnya maka itu harus menjadi perolehan yang maksimal ya, yang minimalnya Bapak Ibu bisa lulus lah ya. Nah, demikian ya Bapak Ibu sahabat honorer. Tentu saja dari jauh-jauh hari ya kita ini memasuki Agustus, maka di bulan September ini Bapak Ibu sahabat honorer akan melaksanakan istilahnya, kalau dalam istilah olahraga itu pertandingan ya. Jadi bagaimana menaklukkan soal-soal ya dengan jawaban-jawaban yang tepat sehingga Bapak Ibu masuk dalam ambang yang tinggi ya. Semoga Bapak Ibu sukses selalu dan ikuti terus ya channel Preno Berbagi maupun channel Up to Date Mas Guru yang menyajikan informasi-informasi mengenai CPNS, P3K, ASN maupun kurikulum Merdeka, kurikulum K13 dan info-info pendidikan lainnya serta info kepegawaian ya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan di dalam penyampaian dan sampai jumpa kembali di video-video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.